Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini yang kita baca, dengarkan, dan renungkan dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negara luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman ini dan melakukannya dalam kesehari-harian. Mazmur 110 ditempatkan sebagai Mazmur kemesiasan Yesus. Mazmur ini mengenai Injil sepenuhnya. Seluruhnya hanya mengenai Kristus Sang Mesias yang dijanjikan kepada bapa-bapa leluhur dan yang mereka nanti-nantikan. Sudah jelas bahwa bangsa Yahudi masa lalu, bahkan yang paling jahat sekalipun sangat memahami hal ini. Tetapi bangsa Yahudi masa kini berusaha keras menyelewengkan dan merampas berita Injil itu dari kita. Sebab ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi tentang kata-kata pertama Mazmur ini, di mana dia membenarkan bahwa Daud oleh pimpinan roh menyebut Kristus Tuannya, walaupun dia anak, mereka lebih memilih diam dan pura-pura bingung daripada bertanya kepada Daud. Memang berbicara tentang Mesias atau tidak? Dengan bebasnya mereka mengesampingkan kebenaran yang begitu jelas, walaupun sudah tahu bahwa itu akan mempermalukan diri mereka sendiri. Maka tidak diragukan lagi bahwa di sini sang nabi berbicara tentang dia dan bukan yang lain. Kristus sebagai penebus kita melaksanakan jabatannya sebagai seorang nabi, imam, dan raja, baik ketika merendahkan dirinya maupun ketika ditinggikan. Mengenai setiap hal tersebut, kita akan belajar. Pertama, mengenai jabatan kenabiannya dapat dipelajari dari ayat kedua. Jabatan keimamatannya dapat dipelajari dari ayat keempat. Dan jabatan sebagai raja dapat dipelajari di ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan 6. Mari kita telusuri bagian demi bagian. Di sini, pemazmur sebagai seorang yang mengakui siapakah pribadi yang menyatakan diri tersebut. Mempercayai apa yang dinyatakan oleh Mazmur Daud, nubuat tentang Mesias. Pemazmur memuji Allah dan merasa terhibur. Sungguh di sini pemazmur merenungkan betapa besarnya Mesias, bahwa dia adalah Tuan dari Daud, bahwa dia diangkat sebagai Tuan yang berkuasa menurut kebijaksanaan dan keputusan Allah sendiri, bahwa dia akan diangkat kepada kemuliaan tertinggi dan diberi kedaulatan penuh di surga dan di bumi. Dengan pernyataan duduklah di sebelah kananku, bahwa semua musuhnya akan dibuat menjadi tumpuan kakinya pada waktu nanti. Namun dia juga harus berkuasa dalam kemuliaan. Pengantara, walaupun pekerjaan pengantara dalam cara tertentu akan berakhir. Mari kita perhatikan, Kristus sendiri pun memiliki musuh-musuh yang berperang melawan kerajaan dan para pengikutnya, kehormatan dan kepentingannya di dunia. Musuh-musuh ini akan dibuat menjadi tumpuan kakinya. Dia, Tuhan Yesus Kristus, akan menaklukkan mereka dan menang atas mereka. Allah Bapa berjanji akan melakukannya. Akan kubuat, demikian firman Tuhan, mereka, musuh-musuh itu, menjadi tumpuan kaki Kristus. Dan dia sanggup melakukannya. Hal itu tidak akan dilakukan dengan seketika. Semua musuhnya sekarang sedang dibelenggu, namun belum dijadikan tumpuan kakinya. Sang Rasul memperhatikan ini. Berikutnya, Kristus akan menunggu sampai hal itu terlaksana. Dan segala kekuatan dan kebencian mereka tidak akan mengganggu pemerintahannya sedikitpun. Sungguh bahwa Kristus akan memiliki sebuah kerajaan yang akan didirikan di dunia, dimulai dari Yerusalem, menuju kepada seluruh bumi. Karena kerajaan yang didirikan Kristus akan terjaga dan terpelihara di dunia, walaupun mendapat perlawanan dari kuasa gelap, dari orang-orang jahat. Kristus berkuasa menetapkan hukum dan memerintah para pengikutnya dengan hukumnya, menyempurnakan mereka dan menjadikan mereka tenang dan bahagia. Kristus memerintah di antara musuh-musuhnya. Dan dia, Tuhan, memiliki sejumlah besar pengikut yang menjadi ternama dan terpuji.
bahwa mereka akan menjadi umatnya dan berhak penuh untuk hal itu. Mereka akan menjadi suatu umat yang merelakan diri. Mereka pada hari kekuasaannya, pada hari pengumpulannya, pada waktu Kristus mendaftarkan umatnya menjadi sejumlah besar bala tentara surga, bahwa mereka akan menjadi umat yang suka rela dengan berhiaskan kekudusan. Artinya umatnya akan terpikat kepadanya karena keindahan kekudusan. Umatnya akan diterimanya dalam kemuliaannya dan masuk ke dalam keindahan kekudusan sebagai imam-imam rohani yang melayani tempat sucinya. Umatnya akan mengikut Kristus dengan mengenakan pakaian atau perhiasan anugerah dan pengudusan yang indah. Bahwa Kristus yang memiliki sejumlah besar orang-orang kudus yang mengabdi kepadanya. Dan Kristus menjadi raja, imam atas seluruh umatnya, atas alam semesta. Regnum potentiae dan regnum gratiae. Mari kita coba perhatikan lagi bagaimana Kristus menyatakan diri adalah imam yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kristus adalah imam untuk selama-lamanya yang ditetapkan, bukan berdasarkan penetapan manusia yang tak tergantikan. Kristus diresmikan sebagai imam dengan sumpah, dan Kristus adalah imam bukan menurut peraturan Harun atau menurut peraturan manusia, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Artinya langsung Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang tentukan. Dengan pembacaan Mazmur ini kita semakin menyadari bahwa Yesus Kristus adalah nabi di atas segala nabi, raja di atas segala raja, imam di atas segala imam. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Semua nabi, semua rasul yang diutusnya akan memproklamirkan, mengajarkan pribadi dan karya Yesus Kristus. Seluruh imam dan keimaman takluk kepada sang pengantara satu-satunya, imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi yang lain, tidak ada lagi raja yang lain, dan tidak ada lagi imam yang lain selain Yesus Kristus. Finalitas dari seluruh kenabian, seluruh keimaman, dan seluruh kerajaan. Di luar Yesus Kristus, kenabian itu palsu dan menyesatkan. Di luar Yesus Kristus, keimaman itu sementara dan tidak memiliki kualitas dan kuantitas, bahkan otoritas yang penuh. Di luar Yesus Kristus, kerajaan itu akan berhenti dan berakhir. Hanya di dalam Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus, keimaman, kerajaan, kenabian dinyatakan. Kiranya saya dan saudara mengerti ini, sehingga kita tetap tinggal di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Amin.